Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbis sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam ke-16 Ramadan, semua kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Sebagaimana kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian berdirinya saya di sini karena giliran saya, dan insya Allah kami akan membawakan judul singkat, yakni mempersiapkan bekal menuju kampung akhirat. Kultum singkat ini biasanya kita dengar kuliah kultum 7 menit, karena yang lama dan panjang itu adalah ceramah takbir akbar. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tidak lain hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di bulan Ramadan ini adalah momentum agar kita semua maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Arti takwa di sini para jamaah salat Isya dan Tarawih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian hadirin jamaah salat Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu senantiasa mengingat, yakni kematian. Kematian adalah soal akhir kehidupan seorang hamba di muka bumi, dan soal akhir beramalnya seorang hamba di muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Semua
Di muka bumi ini pasti akan meninggal dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Hadirin jamaah salat Jumat, hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, apakah yang kita harus persiapkan di bulan Ramadan ini untuk bekal kita di akhirat nanti? Ada banyak, tetapi kami ingin hanya menyampaikan hanya 3. Yang pertama adalah beramal sebaik mungkin. Beramal sebaik mungkin tentu di bulan Ramadan ini mari memaksimalkan membaca Al-Quran, bersedekah, memberikan makan orang berpuasa, dan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan untuk akhirat kita nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Zat yang Maha menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Beramal sebaik mungkin di bulan Ramadan ini, yakni memperbanyak membaca Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bil ashri amsalha, la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan kebaikan ini, satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, betapa banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita senantiasa bersama dengan Al-Quran, bukan senantiasa bersama handphone kita, bukan senantiasa bersama dengan kesenangan kita, yakni hanya makan dan tidur di bulan puasa saja. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain membaca Al-Quran, mari kita memperbanyak sedekah, mari kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat sunnah, salat ba'diyah dan qabliyah. Kemudian senantiasa membantu orang-orang yang kesusahan dan memberi makan bagi orang yang berpuasa. Kemudian bekal yang kedua yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan ini adalah menyiapkan pahala yang terus mengalir pahalanya. Menyiapkan pahala yang terus mengalir pahalanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Apabila manusia telah meninggal dunia, terputuslah amalannya. Tidak ada lagi salat, tidak ada lagi sedekah, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi yang tersisa hanyalah sedekah jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au amalin sholihin yad'u lahu, yakni anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk di bulan Ramadan ini, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan pahala jariyah untuk bekal kita di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, yakni berdoa. Yang ketiga, bekal kita yang ketiga adalah mempersiapkan doa agar kita senantiasa menjadi golongan orang-orang yang husnul khatimah. Berdoa agar berikan husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Jangan lupa kita menyisihkan doa-doa kita agar kita menjadi orang-orang yang diwafatkan oleh Allah sebagai orang-orang yang husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Kata Nabi SAW, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Bersiapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum yang singkat ini.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita agar memaksimalkan di bulan Ramadan ini untuk fastabil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikianlah pada segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.